السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ke 6 keutamaan ilmu. Yang pertama, warisan para nabi. Kemudian ilmu itu tidak akan pernah hilang, tidak seperti harta. Kemudian ilmu itu tidak perlu dijaga, tidak seperti harta. Kemudian ahli ilmu menjadi saksi setelah Allah dan malaikat. Yang terakhir kemarin tentang waliul amr. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Salah satu tafsiran dari ulil amri adalah orang yang berilmu. Ada dua, yang pertama penguasa, yang kedua orang yang berilmu. Sekarang kita lanjutkan yang ke-6. Anna ahlal ilmi hum al-qa'imuna ala amrillah ta'ala. Ahli ilmu, orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah atas urusan agama. Jadi agama ini yang akan diberi amanah oleh Allah dalam hal agama ini bukan ahli ibadah, bukan orang yang dermawan, bukan orang yang menjaga salat sunat, puasa sunat, tiap hari baca Al-Quran, bukan. Tapi ahli ilmu, yang berilmu. Hatta taqum as-sa'ah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi seolah di pundak mereka kemurnian Islam itu di pundak mereka, bukan di pundak ahli saum, ahli salat, ahlul qiraah, ahlus sedekah, bukan. Tapi di pundak para ulama. Mana dalil? Wa yastadillu lidzalika bi hadits Muawiyah. Para ulama mengatakan ini berdasarkan dalil apa yang diriwayatkan oleh Muawiyah, di mana Muawiyah mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama ini. Apa faham itu? Ilmu. Ilmu. Berapa banyak ahli ibadah tapi dia tidak faham. Dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Dia tidak bisa membedakan. Sementara dia tidak pernah tertinggal puasa sunat, solat sunat. Ya, maka ilmu adalah faham. Al-ilmu al-fahmu, kata para ulama. Ilmu itu
faham. Bukan apa? Bukan hafal. Bukan sekedar hafal. Bahwa hafal itu mempunyai keutamaan, betul. Orang hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, 15 juz, ini kok sebuah keutamaan. Tapi belum dikatakan ilmu ketika sekedar hafal. Ilmu adalah faham. Apa yang menjadi isi Al-Quran itu dia faham. Mana yang nasih, mana yang mansukh, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, mana yang khas, faham. Oh, ayat ini mansukh. Walaupun dia baca ayat perintah memberikan wasiat kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu, lalu dia baca hadis, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, kan bertentangan jadinya. Orang yang berilmu akan mengatakan, oh ayat ini mansukh, ayat ini mansukh, dimansukh oleh ayat mawaris, bahwa ibu itu dapat 1/3 atau 1/6. Begitu pula ayah itu dapat 1/3 atau 1/6 dari harta anaknya yang meninggal. Jadi tidak boleh lagi ada wasiat, karena perintah memberikan wasiat itu mansukh. Apa ini? Ilmu. Justru dengan ilmu ini Imam Ahmad berani meninggalkan majlisnya para syuyukh, orang-orang tua seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ditinggalkan majlisnya oleh Imam Ahmad, memilih majlisnya anak muda, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i masih muda, jauh lebih muda dari Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Biasanya kan orang itu memilih yang lebih senior, lebih tua. Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad justru memilih anak muda ini, Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Itu tadi, Imam Ahmad dan teman-temannya biasa meriwayatkan hadis, menghafal hadis, mengumpulkan hadis. Tiba-tiba ketika duduk di majelisnya Imam Syafi'i, dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ayat ini mansukh, dimansukh oleh ayat ini. Ayat ini mutlak, ini muqayyad, ini am, ini khas. Kami tahu itu semenjak kami duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Apa? Ilmu. Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah, bahwa akan ada di tengah-tengah umatku satu kelompok manusia di tengah-tengah umatku yang dia tadi ada amanah di pundaknya itu, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, yang dimana mereka ini tidak dimudaratkan oleh siapapun, tidak dimudaratkan oleh firqah-firqah dolal itu yang jahil. Karena firqah itu identik dengan kejahilan. Kenapa muncul Khawarij? Karena jahil. Kenapa muncul Rafidhah? Karena jahil. Kenapa muncul Jahmiyah, Jabariyah? Karena dia jahil. Kalau dia berilmu, tahu seperti apa yang Rasul dan para sahabat ketahui, maka mereka tidak akan terjerumus ke dalam Khawarij, ke dalam Qadariyah, ke dalam Jahmiyah, dan seterusnya. Mereka jatuh ke dalam firqah karena apa? Karena jahil. Maka yang menyelamatkan seseorang dari firqah itu apa? Ilmu. Karena ilmu. Maka biasanya orang-orang yang masuk dalam firqah-firqah itu orang apa? Orang baik. Orang baik, orang lugu, orang baik, orang ingin baik, tapi tidak berilmu. Ketika datang kepada dia seseorang mengatakan, demi cinta kita kepada Islam,
demi pembelaan kita kepada Rasulullah, demi membela ajaran Islam, tertipu. Banyak yang istilahnya kelepak-kelepak, dan terjadilah apa yang terjadi. Siap mati, bom bunuh diri. Mereka orang-orang jahat, mereka orang-orang baik. Itu yang ngebom sana, ngebom sini. Apakah mereka itu pelacur, pemabuk, pezina, koruptor? Bukan. Mereka orang-orang baik, orang-orang lugu, orang-orang yang ingin masuk surga. Maka berani mati, tertipu karena kejahilannya. Nah, siapa yang akan menyelamatkan mereka ini? Tentu ahli ilmu, yang dengan ilmunya insya Allah dia bisa menyelamatkan kaum muslimin dari firqah-firqah dolal. Walaupun firqah-firqah sesat ada di mana-mana bermunculan, tapi sekelompok manusia ini pasti ada. Yang sholatnya persis seperti cara sholat Nabi, yang puasanya persis seperti puasanya Rasul dan para sahabat, akidahnya, manhajnya, cara dakwahnya mengikuti Rasul dan para sahabat, tidak mau bergeser sedikit pun. Walaupun yang lain sudah pakai cara dakwah begini-begitu, dakwah lewat partai, dakwah lewat parlemen, dakwah dengan cara bikin cerpen, bikin novel, yang dengan itu semua banyak orang-orang yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang tadinya jarang ke masjid sekarang masuk masjid lewat dakwah-dakwah itu, bikin cerpen Islami, bikin novel Islami. Nah, satu kelompok ini tidak mau. Dia tidak mau berdakwah dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, kecuali cara teknis ya. Kalau teknis tentu boleh, seperti di zaman Nabi tidak pakai pengeras suara. Di zaman Nabi tidak ada pakai Zoom misalnya. Itu kan teknis saja. Ini bukan teknis. Ngarang cerita Islami ini bukan masalah teknis. Karena ngarang, bohong jelas. Ceritanya itu dari A sampai Z bohong semua. Tokoh-tokohnya bohong, ngarang cerita. Tentu tidak mungkin dakwah diawali dengan kebohongan, ngarang cerita. Misalnya saya ngarang cerita di sini dengan karangan saya ahli mengarang misalnya, dengan karangan saya, dengan cerita yang saya buat-buat, antum yang tadinya nggak ada niat mau nyumbang masjid ini, misalnya masjid ini sedang dibangun, saya ngarang cerita yang dengan cerita itu yang antum tadinya nggak ada niat mau nyumbang masjid, akhirnya nyumbang. Bahkan ada yang menyumbang 1/5 hartanya, ada yang menyumbang setengah hartanya misalnya, bahkan ada yang menyumbang 3/4 hartanya. Antum semua dapat pahala, saya dapat dosa. Bolehkah berdakwah dengan cara seperti itu? Tentu tidak boleh, haram. Nah, satu kelompok ini betul-betul yakin tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ini akan ada terus, nggak pernah hilang. Walaupun sedikit barangkali. Kalau zaman sahabat mayoritas, bahkan nggak ada yang lain. Adakah di zaman sahabat itu, di zaman Rasul dan para sahabat, kaum muslimin yang Khawarij? Belum ada. Kaum muslimin yang Qadariyah? Belum ada. Yang Rafidah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah? Belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah.
Itu di zaman Rasul dan para sahabat. Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun kira-kira. Keadaan masih sama apa sudah berubah? Masih sama dalam hal ini ya. Belum ada Khawarij, belum ada Rafidah, belum ada Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah ahli sunnah. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar 10 tahun kira-kira. Bagaimana keadaan? Sudah berubah apa masih sama? Masih sama. Belum ada satupun orang Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, belum ada. Sampai Umar terbunuh ketika mengimami sholat subuh. Ini hari terakhir di mana kaum muslimin semuanya adalah ahlus sunnah. Ketika Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, muncul aliran sesat pertama dalam Islam, firqah dolal pertama dalam Islam yang disebut sebagai Khawarij, muncul di zaman Utsman. Bahkan beliau terbunuh atas ulah orang-orang Khawarij. Bagaimana ciri khasnya? Mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar dan mengkafirkan para pemimpin, membenci pemimpin, bukan menutupi aib pemimpin. Sunnah bagi kita, kalau tahu ada pemimpin kita, raja kita, khalifah kita punya aib, kita tutup. Nah, Khawarij tidak, disebar luas. Sama dengan sesama muslim. Kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya teman sesama muslim berbuat aib, ada aib, kita sebar apa kita tutup? Tentu kita tutup. Apalagi pemimpin, lebih wajib kita tutup. Hari ini kita saksikan, barangkali sebagian besar kaum muslimin tidak faham kaidah. Diumbarlah aib pemimpin di media, ya. Waqad qala al-Imam Ahmad an hadhihi at-ta'ifah, tentang satu kelompok ini, manusia yang selalu berada dalam kebenaran. Imam Ahmad mengatakan, Ahmad bin Hanbal, illam yakunu ahlal hadithi fala adri man. Kalau yang dimaksud itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Jadi menurut Imam Ahmad, yang dimaksud kelompok itu adalah ahlul hadis. Oh, kalau begitu kita nggak mungkin masuk ke situ dong, karena kita semua bukan ahlul hadis, ya. Saya tidak tahu apa-apa tentang hadis, antum nggak tahu apa-apa tentang hadis, kita semua bukan ahlul hadis. Berarti kita nggak mungkin masuk ke sini? Al-jawab, mungkin. Dari mana? Dari akidahnya, dari ibadahnya, dari cara dakwahnya, dari akhlaknya dan seterusnya, cara beragama. Bagaimana ahlul hadis itu meyakini tauhid asma wa sifat? Oh iya, kita ikut. Gimana para ahlul hadis itu hobi mendatangi tempat-tempat keramat? Enggak, kita jangan. Bagaimana ahlul hadis itu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, mengatasnamakan itu ibadah, acara maulid Nabi misalnya, peringatan Isra Mi'raj, nuzul Quran misalnya? Tidak, ya kita jangan, ya. Walaupun kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu riwayat, kita tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, kita ikut mereka, ya. Betul kita tahu bahwa
utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini hadis palsu, la aslalahu, kita tahu kan, tapi kan kita nyontek dari Syekh Albani, Syekh bin Bas, dari Syekh Utsaimin, dari para ahlul hadis kan. Apa kita nyelidikin sendiri? Kan tidak. Walaupun kita tahu, tapi kita bukan ahli. Gitu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Kita tahu itu bukan sabda Nabi, itu hadis palsu. Tapi kita tahu dari mana? Dari ahlul hadis. Bukan lantaran kita menyelidiki kan? Berarti kita bukan ahli. Kita ikut para ahli. Gitu. Nah, saudara-saudara kita yang tidak mau mengikuti ahlul hadis, maka nggak mau tahu, nggak mau bilang mengatakan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman, hadis palsu bukan sabda Nabi. Mereka nggak mau tahu. Mereka hanya mengatakan bahwa itu hadis, itu sabda Nabi SAW. Ya. Jadi ahlu sunnah ini yang berilmu ini, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil sekali seperti kita ini. Seperti kita ini, tapi nggak apa-apa, masuk di situ, ya, di kelompok itu, bukan di luar. Walaupun dia besar, profesor, doktor, hafal Al-Quran, kan besar itu. Tapi di luar, kita lebih memilih nggak apa-apa yang kecil-kecilnya, tapi masuk di kelompok itu. Terus kalau dirunut ke atas, ya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun firqah-firqah dolal itu nggak sampai. Ya, coba mereka merayakan Maulid Nabi misalnya, dirunut ke atas, dapatkan gurunya, dapat ke atas sampai mana? Ya, sampai Bani Fatimiyah. Ya, sampai Maimun Al-Qaddah, sampai situ. Nggak sampai Nabi, boro-boro sampai Nabi, sampai Imam Syafi'i juga tidak, sampai Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas tidak, sampai Maimun Al-Qaddah, Bani Fatimiyah di Mesir, sampai di situ. Ya, nggak sampai kepada Rasul dan para sahabat. Beda dengan sholat duha, sholat tahajud, ya, puasa Arafah, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dirunut ke atas sampai kepada Rasul dan para sahabat. Jelas, hadisnya jelas. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Ya. Beda dengan sholat nisfu Sa'ban. Sholat nisfu Sa'ban yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau dirunut ke atas sampai kepada gurunya. Gurunya ada gurunya lagi. Terus sampai tahun 500 Hijrah kira-kira di Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Pertama kali sholat nisfu Sa'ban dilakukan itu di Masjidil Aqsa di Palestina, kira-kira tahun 500 Hijrah. Udah situ, ke atasnya nggak ada lagi, nggak ada. Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, bahkan sampai Hasan Basri, sampai kepada Tawus, Atha bin Abi Rabah, sampai kepada para sahabat, nggak ada, berhenti di situ. Ya. Nah, kita maunya ibadah, sholat, puasa, zikir, wirid, baca sholawat yang sampai kepada Rasul dan para sahabat. Ya. Minimal para sahabat. Walaupun tidak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada para sahabat, murid-murid langsung dari Nabi ini benar. Ya. Walaupun tidak sampai ke sahabat. Apa misalnya? Puasa Tasu'a 9 Muharram, ini kan tidak sampai kepada Nabi. Artinya Nabi belum pernah puasa itu. Siapa yang pertama kali puasa 9 Muharram? Para sahabat. Nabi belum pernah.
Nabi belum pernah secara praktek, secara lisan iya. Jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'a 9 Muharram, bukan cuma 10. Selama ini cuma 10. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Berarti beliau belum pernah puasa Tasu'a. Siapa yang pertama kali puasa Tasu'a? Para sahabat. Ya. Termasuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, berjamaah sholat tarawih di bulan Ramadan setiap malam. Ini yang memulai adalah para sahabat, bukan Nabi SAW. Benar? Benar. Ya. Maka hati-hati, hari ini banyak yang menyerang Ahlus Sunnah karena sebagian kita salah dalam menyampaikan. Kita mengatakan kalau itu benar pasti Rasulullah sudah melakukan. Ini keliru, salah. Ya, kalau sholat itu benar, puasa itu benar, salawat itu benar, pasti yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah belum pernah melakukan, pasti salah. Betul? Kalimat ini keliru. Jangan bilang Rasul, tapi sahabat. Sahabat. Kalau bilang Rasul, kena kita. Misalnya saya mengatakan kepada ahli bidah itu, saudara-saudara, kalau sholat yang Anda lakukan, puasa yang Anda lakukan itu benar, pasti yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah belum pernah melakukan, berarti salah. Mereka bisa nyerang saya. Nah itu sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan berjamaah, kan Rasulullah belum pernah melakukan. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kan Rasulullah belum pernah melakukan. Apa Anda mau salahkan itu? Atau masuk puasa Tasu'a, Rasulullah belum pernah melakukan. Ini kesalahan saya. Kenapa saya bilang Rasulullah? Bukan Rasulullah. Yang tepat siapa? Sahabat. Kalau itu benar, kalau sholat tersebut, puasa tersebut, sholawat tersebut benar, tentu yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Itu baru benar. Mereka tidak bisa berkutik. Mereka mau jawab apa? Itulah yang ditulis oleh para imam. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar hak, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, bukan Nabi SAW. Sebab kalau Nabi tadi ada perbuatan-perbuatan baik sunnah, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Kalau sahabat nggak ada. Mana sebut? Saya tantang antum untuk menyebut satu saja ibadah baik tapi belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Enggak ada. Kalau Nabi ada beberapa merombak Ka'bah sebagaimana bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi enggak lakukan. Nabi hanya merencanakan mengusir orang-orang kufar dari Jaziratul Arab. Nabi belum melakukan. Nabi hanya menginginkan. Tidak banyak memang, tapi ada. Dan yang ada itu walaupun tidak banyak bisa menampar kita. Kalau kita mengatakan bahwa kalau sebuah ibadah itu baik, pasti Rasul yang pertama kali melakukan. Kena. Maka sekali lagi jangan bilang Rasul tapi sahabat. Ya. Tidak ada kebaikan di dalam Islam yang berupa salat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i segala macam yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Ya. Wa qala al-Qadi Iyad, berkatalah Qadi Iyad mengomentari ucapan Imam Ahmad tentang ahlul hadis tadi, bahwa al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu, golongan selamat, kelompok yang selalu, yang terus ditolong oleh Allah adalah ahlul hadis. Ini dikomentari oleh Qadi Iyad. Arada Ahmadu ahla sunnati wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah
ahlus sunnah. Ahlul hadis itu ahlus sunnah. Wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis, dan siapapun yang beriktikad, berakidah seperti akidahnya ahlul hadis. Ya. Jadi sekali lagi, tidak harus menjadi orang yang hafal riwayat. Bagaimana Yahya bin Ma'in, sikoh apa tidak? Bagaimana Ali bin Madini, dobit apa tidak? Bagaimana Yahya al-Qattan? Bagaimana Abdullah bin Mubarak? Nah, kita nggak tahu apa-apa, nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu kemampuan kita beda-beda. Allah Maha tahu. Ya. Tidak semua orang secerdas Imam Syafi'i. Tidak semua orang secerdas Daruqutni. Daruqutni itu waktu masih remaja. Ya mungkin kalau kata kita usia SMP gitu ya. Ikut duduk di majlis syekh. Sementara di kiri kanannya mungkin sudah agak senior gitu ya. Mungkin usia mahasiswa gitu. Ini SMP. Yang mahasiswa ini nyatot syekh ngomong apa catat. Dari ikut ini dia namanya anak remaja, mungkin kelas 1, kelas 2 SMP ya. Tengok sana, tengok sini, garuk sana, garuk sini ya. Enggak konsen, namanya anak-anak ya. Setelah majelis selesai, dinasihati oleh sebagian mahasiswa ya. Di Daruqutni yang masih remaja itu dinasihati. Lain kali kalau duduk di majelis syekh, diam, nyata, perhatikan, jangan tengok sana tengok sini ya. Coba syekh tadi ngomong apa, pasti nggak ingat kan, nggak tahu ya, karena kamu nggak konsen ya. Coba tadi syekh ngomong apa. Si Daruqutni ini menceritakan ucapan syekh tadi dari awal sampai akhir, seolah nggak ada yang kelewatan. Dari awal sampai akhir diulang apa yang diucapkan oleh syekh ya. Ini si mahasiswanya ini terkagum-kagum. Ini bocah apa-apa ya. Nengok sana nengok garuk sana, tapi ketika ditanya ingat semua. Ini kebalikan sama kita ya. Bengong, merhatiin, serius ya. Begitu habis ditanya nggak tahu ya. Kita serius kan? Banyak yang begitu. Begitu ditanya lupa. Nah, ini Daruqutni luar biasa. Terserah hamba. Siapa yang akan diberi hafalan kuat, hafalan yang biasa-biasa saja, terserah hamba. Dan itu tidak menentukan surga neraka kita. Yang akan menentukan surga neraka kita bagaimana ketaatan kita, bagaimana manhaj kita. Ya, maka surga tidak hanya diisi oleh orang-orang jenius, tidak. Bahkan yang idiot pun kalau dia memang mengikuti ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya, insya Allah bisa masuk surga. Ya, tidak akan diisi oleh orang-orang kaya saja, yang miskin bisa. Sebaliknya, profesor, doktor, jenius, cerdas, ada enggak yang masuk neraka? Ada enggak? Profesor, doktor, jenius, cerdas, tapi masuk neraka, ada enggak? Baik. Karena dia tidak taat kepada Allah. Dia tidak faham, Allah tidak berikan kefahaman. Ya. Jadi pemahaman itu anugerah. Ya. Bukan mentang-mentang kita cerdas, IQ tinggi, pasti faham. Enggak. Belum tentu. Ada orang yang otaknya pas-pasan, lulus SMP saja 5 tahun misalnya, beberapa kali nggak naik kelas, tapi diterangkan ini sunnah, ini bid'ah, kalau yang ini syirik, ini tak paham. Mungkinkah? Mungkin. Terserah Allah. Pemahaman ini akan Allah anugerahkan kepada siapa. Ya. Sementara di sana ada seorang profesor doktor, diterangkan ini sunnah, ini bid'ah, jangan melakukan, dia tak paham. Apa salahnya? Ya, ini kan zikir, ini kan wirid.
Ini kan demi cinta kita kepada Nabi SAW. Apa salahnya? Dia nggak paham. Disinilah Nabi selalu merengek, mencontohkan kepada kita untuk memohon kepada Allah dengan merengek, minta kefahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi betul-betul rizki, warzuqni fahman. Jadi kefahaman itu betul-betul rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari sini kita tidak boleh sombong. Saya S3, saya cerdas, IQ saya tinggi, pasti saya paham. Ini sombong. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Bahkan Syekhul Islam itu kerap kali mengambil debu, mengambil tanah, ditaburkan ke wajahnya. Ketika apa? Ketika tidak bisa memahami satu ilmu. Beliau baca ayat misalnya, baca hadis misalnya, kok nggak paham, maka beliau rendahkan diri di hadapan Allah sambil berdoa, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad, ajari aku ya Allah, fahamkan aku ya Allah. Itu beliau merendah di hadapan Allah kalau sampai beliau tidak memahami ilmu. Jadi pemahaman itu luar biasa, mahal sekali. Maka kalau antum hari ini sudah faham mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana yang hak, mana yang batil, antum faham, ini anugerah besar. Wajib disyukur. Jangan dipancing-pancing untuk hilang pemahaman itu. Karena apa? Terkena syubhat. Karena banyak yang seperti itu. Sudah paham, sudah tahu, dia ketemu dengan ahli syubhat, terkena syubhat. Ada banyak bahkan. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah hadis di bawah ini sahih? Ali berkata, dia di atas segala sesuatu, tetapi tidak ada sesuatu di atasnya. Betul? Dia maksudnya Allah ya, yang digunakan oleh firqah Asy'ariyah untuk menentang ayat Allah bersemayam di atas arsy. Justru ya, mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy dengan dia Allah di atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu di atasnya, benar sekali, tidak bertentangan. Allah bersemayam di atas arsy. Di atasnya itu bukan nempel seperti saya ini ya. Jarak antara arsy dengan Allah entah berapa juta kilometer. Ya, Allah berada jauh di atas arsy. Ada apa di atas Allah? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Laisa fawqahu syai', tidak ada apapun di atas Allah. Tidak udara, tidak oksigen, tidak CO2, tidak tanaman, tidak batu, tidak tanah, enggak ada apa-apa. Jadi Allah berada di tempat tertinggi. Dan itulah makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi tidak bertentangan. Saya tidak tahu ya, apakah betul Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Seandainya betul, enggak bertentangan bahwa Allah bersemayam di atas arsy dengan Allah di atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu di atas Allah. Ya benar sekali, pas, sangat pas. Ya. Kalau betul ucapan Ali bin Abi Thalib, ucapan para sahabat sahih, insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan sabda Nabi SAW.
dalam sholat jahar, subuh, maghrib, isya, ketika imam baca Al-Fatihah, apakah kita diam dan mendengarkan tidak membaca Al-Fatihah? Kita diam dan mendengarkan, setelah imam selesai kita baru baca, kita ikut membaca bersama imam dalam hati. Yang ketiga ini, ya, dengan kita mendengarkan bacaan imam, otomatis seolah kita ikut membaca. Apalagi kita ikut mengucapkan apa? Kita dengeri. Lalu terakhirnya kita mengucapkan amin. Itu seolah kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian terakhir kan doa. Seolah kita berdoa. Mana dalil? Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Harun tidak ikut berdoa, tapi mengucapkan amin. Yang berdoa Nabi Musa. Beliau berdua waktu itu. Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Harun tidak ikut berdoa, tapi cuma mengucapkan amin. Nabi Musa juga mengucapkan amin. Apa kata Allah? Setelah mereka berdua berdoa seperti ini, apa jawab Allah? Qad ujibat da'watukuma. Aku telah kabulkan doa kalian berdua. Doa kalian berdua. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Harun tidak ikut berdoa, cuma mengucapkan amin, maka sudah dianggap berdoa. Dari sini keluar hukum bahwa ketika seorang makmum tidak baca Al-Fatihah, hanya mendengarkan, lalu setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin mengucapkan amin bersama imam, dan sunnahnya berbarengan antara imam dengan makmum, maka seolah makmum tersebut sudah baca Al-Fatihah, ya, maka tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah, ya, maka tidak perlu lagi imam berhenti sejenak, mungkin 1 menit atau 1,5 menit, memberikan kesempatan kepada para makmum untuk baca Al-Fatihah. Tidak perlu, karena riwayat mengatakan diamnya Nabi itu ada 3. Diamnya Nabi itu ada 3. 1, sebelum membaca Al-Fatihah. Ini tentu baca doa iftitah, lumayan panjang. Yang kedua, setelah amin. Setelah amin, ini untuk apa? Untuk mengambil nafas. Berarti sebentar sekali, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu diteruskan dengan membaca ayat-ayat. Yang ketiga, sebelum ruku. Sebelum ruku, ya. Misalnya baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enggak. Tunggu sebentar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya, ada diam. 3 diam. Ini persaksian para sahabat menceritakan bagaimana ketika Nabi mengimami sholat. Wallahu. Habis? Ya. Mahdhok saja. Mahdhok saja. Wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, baca Al-Quran, zikir, wirid, itu. Adapun ibadah ghairu mahdhah, berbakti kepada orang tua, sedekah, nikah, cari nafkah, nolong orang, sedekah,
ini ghairu mahdo, enggak nyontoh Nabi enggak apa-apa. Ya. Berbakti kita kepada orang tua berbeda dengan cara berbakti di zaman sahabat. Ya. Kita sekarang ada bawa orang tua ke rumah sakit misalnya. Zaman Nabi kan tidak ada. Kita sekarang nikah di gedung misalnya. Zaman Nabi kan tidak ada. Kita sekarang sodakoh dengan cara ditransfer misalnya, atau sodakoh berupa pulsa misalnya. Zaman Nabi kan nggak ada. Apakah itu boleh? Boleh, karena itu ghairu mahdo. Yang tidak boleh adalah yang mahdo. Nabi baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Kita tambah Sayyidina misalnya, atau kita ganti dengan salawat nariyah misalnya. Ini tidak boleh. Itu mahdo. Nabi melempar jumrah 7 kali, kita tambah jadi 8 kali, tidak boleh. Ya. Nabi melempar jumrah tanggal 11, 12, 13 itu selalu sehabis duhur. Kita sebelum duhur enggak boleh. Harus mengikuti Nabi dan para sahabat setelah duhur. Kecuali melempar jumrah tanggal 10, jumrah Aqabah, itu boleh dari pagi. Ya. Nabi ketika melewati miqat itu selalu sudah pakai pakaian ihram. Kita belum, dan sengaja. Ya. Seperti kita pakai pakaian ihram di Jeddah. Ini sudah melewati miqat, tidak boleh. Ya. Maka di pesawat itu kan diumumkan bahwa 1 jam lagi kira-kira kita akan melewati miqat. Silakan siap-siap memakai pakaian ihram. Nah, begitu. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hal itu masuk dalam ibadah mahdo. Adapun ghairu mahdo bebas. Tidak harus sama persis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara membedakan ini mahdo apa ghairu mahdo? Saya kira sudah sering kita bahas ya. Ada 3. Antum pelajari betul, antum hafalkan, antum fahami, karena itu modal besar. Kalau tidak tahu 3 hal itu, antum akan mengatakan, ini kan ghairu mahdo, beda dengan cara Nabi, nggak apa-apa. Ya. Maulid Nabi ini ghairu mahdo aja, walaupun Nabi nggak pernah merayakan Maulid, tapi kita boleh karena ini ghairu mahdo. Berarti dia tidak paham dengan 3 kaidah tersebut. Cara membedakan mana yang mahdo, mana yang ghairu mahdo. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.